warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Sahabat Marifat Bisnis, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah konten hasil vlog ya. Tadi ngevlog tentang perkembangan daripada Yayasan Tiga Pilar. Beberapa waktu lalu saya sering membahas konten tentang Yayasan Tiga Pilar. Nah, ini bentuknya sekarang menjadi koperasi. Yayasan juga ada. Dalam yayasan ini punya koperasi, yaitu Koperasi Tiga Pilar. Di Koperasi Tiga Pilar ini adalah proses edukasi, proses manajemen, proses crowdfunding untuk kepentingan pondok pesantren, masyarakat, dan umroh dan haji. Jadi kepentingan Tiga Pilar ini adalah konsep sebuah peternakan kambing untuk pondok pesantren, untuk masyarakat, yang kepentingannya itu pertama, ketika diambil pondok pesantren oleh pondok pesantren itu boleh mengambil sebagai konsep awalnya itu untuk kepentingan pendidikan di pondok pesantren, untuk pengembangan pendidikan, misalkan untuk biaya gratis santri yang mondok, untuk biaya ustadz, bayar gaji ustadz, untuk biaya pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dan seterusnya. Ini pola pikir yang digagas. Ini akan dimulai di pesantrennya Kiai Lutfi, ya, Kiai Lutfi di Jenggawah. Yang kedua, itu untuk pengembangan crowdfunding antara kepontren dengan wali santri. Artinya terjadi sebuah sinergitas begitu. Sebuah sinergitas antara kepontren, crowdfunding dengan wali santri atau alumni. Dan di sini kepentingannya pesantren untuk pesantren, yang alumni ini untuk kepentingan haji, umroh, atau untuk kepentingan ibadah yang lainnya. Haji dan umroh contoh. Kepentingan haji, umroh, dan juga untuk kepentingan yang berbasis social planner keagamaan lainnya. Yang ketiga, yang dilakukan oleh crowdfunding murni dari pelaku masyarakat yang melakukan crowdfunding untuk kepentingan haji dan umroh dan biaya-biaya anaknya untuk kuliah, untuk biaya pendidikan, mondok pesantren, dan seterusnya. Yang keempat, yang berbasis social planner kemasyarakatan, yang tujuannya untuk edukasi dan pengembangan turisme serta pesona untuk wisata dan seterusnya. Nah, inilah dari beberapa peran yang digagas oleh Koperasi Tiga Pilar dalam pengembangan farm, baik breeding atau watering di dalam peternakan kambing dengan pakar-pakar kambing yang ada di Jember yang sudah memiliki kambing ribuan. Maka Yayasan Tiga Pilar ini dengan bentuk badan koperasi telah didirikan dan siap untuk bergerak di masyarakat, khususnya di pondok pesantren, di masyarakat, di yayasan, di perkumpulan, bahkan di individu, dan untuk kepentingan sosial. Bagaimana para pegiat, para mentoring dan pakar social planner ini, yang mereka itu sudah gelar doktor, profesor, dan kiai, karena mereka juga rata-rata alumni dari anggota dewan, alumni dari pegiat pesantren, ekotren, dan juga para kiai-kiai yang berbasis entrepreneur. Dan kebetulan di sini saya menjabat sebagai sekretarisnya. Maka saya melakukan, akan saya kembangkan, saya evaluasi, akan saya share marketingnya atau promosinya lah begitu, atau aktivitasnya di dalam channel vlog Marifat Bisnis. Hari ini membahas tentang bagaimana profil mereka yang low profil, dengan gaya-gaya santai, dengan gaya apa adanya dalam pengembangan Koperasi Tiga Pilar. Nah, di sini ketuanya Bapak Teguh Sunaryo, yaitu alumni dari PNS yang memiliki pengetahuan banyak. Dan bagaimana profil mereka? Oke, kita ikuti channel vlog Marifat Bisnis. Audio Jungle. Saya sudah malas. Jangan. Iya, sudah. Gak menarik. Saya tahu, saya itu pun ngajar mulai dulu. Tak bawa ke ngajar di sana di Permata Majapahit, ngajar di sawah. Saya duduk
foto anak-anak itu. Iya. Jadi Saya senang begitu. Di kelas itu tidak seberapa. saya ini gini Pak Yai, ini cerita sebentar ya. Iya. Saya ini setelah ketemu dunia sudah nyampe, kenapa saya ini jemu gini? Saya dulu itu pengen jadi dosen. Sekolah sungguhan biar jadi dosen. Setelah jadi dosen, kok begini saya? Terus nggak cocok saya. Saya pengen jadi akuntan gitu ya. Sekolah akuntan. Ini punya sarjana akuntan? Di departemen keuangan tuh ujiannya bukan main. Punya sarjana akar, Pak Teguh. Ya, itu buku bahasa Inggris itu sampai itu ujian akuntan harus tulisannya semuanya pakai apa? Bahasa Inggris gak lulus ya gak iso akuntan itu internasional lah. Iya. Saya lulus. Nah, itu buktinya saya punya ijazah dari departemen apa? Keuangan. Tapi setelah saya jadi akuntan nggak nikmat juga Pak Yai. Nah, tapi begitu saya pemberdayaan apa masyarakat, sing bayarannya nggak jelas. Betul, seperti saya ini edukasi masyarakat lebih membahagiakan, betul ya. Nikmat itu Pak Yai. Betul. Jadi kalau ada mahasiswa atau kelompok masyarakat yang butuh apa gitu ya saya pokoknya Bismillah lah. Gitu ya. Namanya itu dosen gelandangan. Itu menjanjikan dan bahagianya itu. Makanya itu enak. juga diajarkan selain beliau mengajarkan kepada saya. Udah lakukan. Saya diajarkan Gus Kofi. Gus Kofi itu cerita dari A sampai Z kehidupan saya. Dan selama itu saya belum menemukan kebahagiaan. Yang paling menemukan kebahagiaan ketika saya jadi sekjen OPO. Dan di sekjen OPO saya betul-betul melayani. Saya tidak berpikir tentang pesantren saya. Nah, saya tidak berpikir tentang, tapi bagaimana pesantren-pesantren di Jawa Timur ada. Dan akhirnya Allah berikan kebahagiaan di situ. Saya dapat ini, itu. Sampai sekarang Pak ya, saya masih punya rumah dinas di Jakarta. Iya. Tapi belum satu pun saya datang. Itu. Jadi anak saya tak taruh sana. Katanya istri saya, apa omai mas, kamar itu mobil sedia. Mas tunggu, harus tak setir dari sini saja. Jadi ya sadaan itu suruh kalau saya mau di sana mau dikasihkan saya rumah itu 4 miliar dia beli, kalau saya beli dikasih 2,5 miliar, tapi saya suruh ke Jakarta. Inilah meninggalkan kenikmatan saya ini. Gitu. Jadi kalau ada problem-problem tak bahas di sini, nanti anak saya yang eksekusi di sana. Anaknya? Anak saya salaman sama Jokowi kemarin. Yang cewek itu Pak Teguh? Yang menantu, anak menantu. Oh yang menantu, yang cewek kan masih kuliah? Iya yang bungsu. Oh yang bungsu. Yang menantu saya nomor 2 itu. Kan saya ini kan gini loh, pengangguran ngelamar anak saya Pak Yai. Kan anak saya perempuan tak tanya. Gue seneng kan tuh, seneng ya, besok kawin kan. Oh istri Pak, apa sama ini? Ustaz apa mau kawin? Kalau yang apa? Ngatur, gak usah apa? Khawatir, yang penting dalam sholat saya gitu. Iya. Tidak mau sholat, aku pusing. Nah itu, nanti kalau bareng Jakarta butuh saya, ini aja eksekusinya nanti di anak saya. Semuanya yang keperluan perusahaan saya penuhi dari sini. Alhamdulillah perusahaannya bisa ekspor sekarang. Dan mie dari sagu. Oh yang mie sagu ya? Iya, jadi saya sudah tidak boleh buat mie dari sagu sekarang. Itu untuk mie dari lain sagu saya masih boleh. Kalau mie dari sagu saya sudah tidak mau. Ini kemarin anak saya cerita di apa namanya sampai salaman sama si siapa Pak Jokowi kapan hari dengan Jaya Suprana gitu, pokoknya dengan Menteri Sandiaga Uno gitu. Karena pabriknya ini saya sebenarnya mau disuruh ke mana ini karena sagu terbesar tuh di Irian sana tuh, gimana itu ya pokoknya sana tuh, saya disuruh ke sana ini untuk membuat pabrik apa sagunya ini. Di Papua? Iya, sebelum itu saya suruh ke Cina dulu ini. Enak Pak Teguh? Enak. Ya, tapi di sini kalau TPF sudah jalan, 3 pilar farm sudah jalan, sudah banyak masyarakat menikmati, baru saya mau ke sana. Kalau di sini masih belum ya, nggak tertarik saya, itu kan hanya finansial saya saja. Ya coba 3 pilar ini ditingkatkan Bupati Gufron,
Kiai Misbah sama Kiai Lutfi Iya. ini berjalan, boleh nih. Kalau Kiai Lutfi sudah nggak mau crowdfunding, sudah tunggal pribadi gitu. Yang gufron itu crowdfunding. Iya. Di gufron crowdfunding. Oke, saya di gufron siap 10 juta lah. Tinggal nyari Bapak butuh 200 juta kan berarti 20 orang. Cari itu. 10 juta itu bisa diawali dari tanam dulu. Jadi gini Pak Yaya. Di crowdfunding boleh. Ini kalau ada lahan, sekarang jangan bicara dombanya dulu. Tanam rumputnya dulu. Saya akan berusaha rumput itu laku dijual bagaimana. Karena kebutuhan rumput itu ternyata juga tinggi. Sekarang aja ini banyak perusahaan yang minta rumput ke saya sekarang. Di Bondowoso juga minta rumput ke saya. Ayo dimulai di mana dulu? Dan makanya Dimulai crowdfunding rumput dulu. bisa ditanam. Kita cari. Baik itu kayak masih taman anu gede. Rumput. Mun lahan sih bisa itu baru kan. Itu pepaya enggak boleh. Pepaya masih. Pepaya enggak boleh sama rumput. Nanti itu setelah kedelai ini. Kalau jambu boleh sama rumput. Yang tadi itu ya. Ini yang penting kalau rumput, kalau Pak Order jangan kita rugi di babat order 1 hari untuk dapat 5 kintal itu berat. Tapi kalau Pak Cong 1 hari 1 ton kuat. Oh iya Pak Cong ya. Kalau otot agak susah ya. Nah, Pak Cong itu kita tingginya 1 meter. Kalau ada tanaman yang tidak terganggu dengan ada tanaman lain 1 meter bisa Pak Cong. Iya. Kalau otot kan 50 cm. Kalau sengon enggak bisa Pak Cong ya? Bisa. Bisa ya? Bisa semua. Memang kalau rindang juga kurang bagus. Iya. Kalau jati itu masih bisa kan. Jati sama Pak Cong. Iya, sinarnya kan masih kuat. Jeruk masih Jeruk bisa. masih bisa. Jeruk ada 1 meter kan tidak apa-apa. Tapi kalau pepaya ada 1 meter kan hilang pepayanya. Alah. Iya iya. Itu nanti rumputnya dijual untuk membuat kandang. Tinggal investasi kambingnya. Gitu loh. Jadi kan gini Pak. Ya. Kita tanam rumput dulu. Tanam rumput ini tidak langsung untuk domba karena harus diukur dulu kemampuan rumput ini berapa tonasenya. Nah ini dijual untuk buat kandang, sehingga kan tidak perlu investasi kandang. Nah setelah ini barulah investasi kambing itu ada 2 sumber. Sumber pertama dari uang pribadi, sumber kedua dari jual rumput yang kedua. Karena kambing juga ilmunya Pak Agus tidak boleh sekaligus Pak Yai. Iya. Harus Mulai dari pelan-pelan. 50. Ya, udah boleh 50. Oh, enggak boleh bahasanya. 10 dulu. 10. Oh, gitu ya. 5, Iya, iya. Memang bertahap ilmunya. Nah, ini bisa 2 sumber. Tapi kalau Lutfi nanti kan 50 itu. Enggak apa-apa. 20, saya minta 20. Oh, nanti 20 dulu ya. Ini maunya 200. Maunya 200 kebanyakan. Nggak mau. Iya. 20 tambah lagi terus gitu ya. Nambahnya 1 bulan waktu itu. Loh, dilihat awak kandang. Oh iya, Pak kandang dulu ya. Awak kandang sudah SOP-nya bisa jalan enggak? Ini kan Tambah, amati, tambah, Pak. tambah, Tugas iya. saya ngamati Betul. awak kandangnya. Menarik ini, sangat Kalau menarik. Awak kandang itu pada saat padi, saat rumput itu dia tidak bisa mengambil langkah, tebang, sulam, pupuk. Nah, padahal pupuknya kan kotoran kambing dibawa ke sawah ini. Tidak mau, nah ini tidak bisa ditapa ini. Semakin lama semakin masalah nanti karena rumputnya nggak ada tunasnya, ditebangi terus. Iya, 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 iya. Jadi awak kandang itu berangkat ke sawah sekaligus membawa itu kotoran itu. Kemarin lebar 1 meter, ya besok mupuk 1 meter. Kalau Iya. tidak ditebangi terus, ya namanya tanaman. Iya. Humusnya kurang. Kurang. Nah ini harus kita amati ya. Iya nih. Audio Jungle. Bigla hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bigla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bigla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.